Kita belajar huruf hijaiyah agar bisa membaca Al-Quran. Bahasa Nabi Muhammad tercinta, Nabi terakhir diutus Allah oleh Allah. Dibaca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Kita belajar huruf hijaiyah agar bisa membaca Al-Quran. Bahasa Nabi Muhammad tercinta, Nabi terakhir diutus Allah oleh Allah. Dibaca alif untuk Allah, ba untuk bismillah, ta untuk takwa, dan sa untuk tawab. Jim untuk jannah, ha untuk hajj, kho untuk Khalid, dan dal untuk Daud. Zal untuk zahab, ro untuk Ramadan, zai untuk zakat, dan sin untuk salam. Kita belajar huruf hijaiyah agar bisa membaca Al-Quran. Bahasa Nabi Muhammad tercinta, Nabi terakhir diutus Allah oleh Allah. Dibaca shin untuk syams, dan sod untuk saum, dod untuk daif, dan to untuk tahara, zo untuk zilal, ain untuk ibadah, goin untuk gafur, dan fa untuk fatihah, kof untuk Quran, kaf untuk kitab, lam untuk latif, dan mim untuk Madinah, nun untuk naum, ha untuk hidayah, waw untuk wadud, dan ya untuk yaumuddin. Kita belajar huruf hijaiyah agar bisa membaca Al-Quran. Bahasa Nabi Muhammad tercinta, Nabi terakhir diutus Allah oleh Allah. Dibaca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, waw. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, waw. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, hamsah, sit'ah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, ashrah. Bilangan Arab. Lihat matahari, lihatlah langit, lihatlah burung terbang sangat tinggi, lihatlah bintang bersinar terang di tengah malam. Oh lihat, ada bintang jatuh. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya. Lihat pohon itu, cantik dan hijau. Lihatlah angin menerpa rerumputan. Lihat ikan itu berenang menjauh di lautan indah di bawah gelombang. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya. Bunga kuning dan pink, lebah yang berdengung. Luar biasa bukan? Bahwa madu berasal dari lebah. Oh lihat, ada gajah mencuci kakinya. Banyak sekali hewan yang indah. Kesini, kau kan lihat. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya. Tanaman indah, beragam bentuk,
Gumpalan awan putih yang turunkan hujan. Coba lihat sungai, coba lihat gunung, coba lihat laba-laba menjalin jaringnya. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya, segalanya dan segalanya. Zaki, coba lihat betapa indahnya kupu-kupu itu. Subhanallah, warnanya banyak sekali. Oh, dan lihat air terjun itu. Ya, luar biasa bukan? Bagaimana dengan ikan-ikan tropis ini? Wow, banyak sekali bentuk dan warna yang berbeda. Ada kura-kura. Dan lihat, ada kelinci melompat-lompat. Ya, dan semua ciptaan yang indah ini diciptakan oleh Allah. Jadi kau harus melepas benangnya perlahan, seperti ini. Oh, terlihat mudah. Sekarang kau coba sendiri. Baiklah, jadi aku melepas benangnya perlahan, kemudian... Wow, coba lihat itu. Kau hebat, Kaswa. Baiklah, sekarang aku tarik benangnya sedikit. Terbangnya tinggi sekali. Hati-hati ya, jangan dilepas. Oh, tidak. Tunggu, kembali. Oh, tidak. Lembah bayangan. Oh, sekarang kita harus bagaimana? Ya, lembah bayangan. Di sana berbahaya. Subhanallah, ternyata angin tadi kencang sekali. Ada apa? Layanganku terbang ke lembah bayangan. Tidak terlalu jauh. Aku bisa terbang mengambilnya. Benarkah? Tentu. Kau tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Petir tadi dekat sekali denganku. Iya, benar. Alhamdulillah kau baik-baik saja. Apa kalian dengar sambaran petir tadi? Ya, kami dengar. Petirnya hampir menyambar Tufa di lembah bayangan. Kenapa dia ke lembah bayangan? Layanganku tersangkut di pohon di sana. Aku pintar memanjat dan aku tidak takut petir. Jadi biar ku coba. Itu bagus sekali. Tapi tolong hati-hati, Daud. Aku kira kau tidak takut petir. Tapi aku takut suara petir. Oh, tidak. Sekarang kita bagaimana? Karena kita sudah berkumpul di sini, mungkin kita sebaiknya ambil bersama-sama. Tapi bagaimana dengan petirnya? Dan suara petirnya? Aku tahu. Aku akan bernyanyi. Dengan begitu, kita tidak akan begitu takut. Ide hebat. Dan aku tahu cara mengambil layangannya. Mana yang besar layanganku hilang, kita pun bernyanyi rasa takut hilang. Ada yang besar layanganku hilang, kita pun bernyanyi rasa takut hilang. Ada yang besar layanganku hilang, kita pun bernyanyi rasa takut hilang.
Dapat. Zaki, kau memang hebat. Kalian semua adalah sahabat paling hebat. Jazakumullah khairan karena sudah mengambil layanganku kembali. Itulah gunanya teman. Dan lagu tadi sangat enak dinyanyikan. Iya, aku belum pernah sesenang itu saat badai. Ya, tadi menyenangkan sekali. Ayo kita lakukan lagi. Tidak, terima kasih. Kurasa sebaiknya aku tidak bermain layanganku dulu. Terlalu berangin. Ayo kita kembali ke rumahku untuk minum jus dan makan kue. Yummy. Terdengar bagus. Ayo. Ada yang besar layanganku. Coba tebak ini sayuran apa? Ini wortel. Ini tomat. Ini bawang. Ini timun. Ini terong. Ini jagung. Bawang putih. Selada. Ini kentang. Aku di sebelah sini. Di mana? Aku di Mekah, Madinah. Dan di mana? Aku di sebelah sana. Di mana? Aku di sebelah sini. Di mana, Kaswa? Assalamualaikum. Apa kalian bisa menebak aku di mana? Aku di Masjid Al-Aqsa. Subhanallah, tempat yang begitu indah. Masjid Al-Aqsa terletak di Palestina, yaitu salah satu kota tertua di dunia. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di bumi. Banyak ilmuwan berkata bahwa masjid ini dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Tahukah kalian bahwa Masjid Al-Aqsa masjid ketiga di dunia yang paling dirahmati? Yang pertama adalah Masjidil Haram yang juga dikenal sebagai Ka'bah di Mekah. Yang kedua, Masjid Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Tahukah kalian, kaum muslimin pertama kali sholat menghadap masjid ini sebelum mereka hijrah ke Madinah. Baru setelahnya, Allah memerintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Dan kaum muslimin
melakukannya hingga sekarang. Masjid Al-Aqsa bukan hanya satu masjid, tapi terdiri dari banyak bangunan, termasuk kubah batu. Banyak orang percaya kubah batu adalah Masjid Al-Aqsa karena kubah emasnya yang indah. Penting untuk diketahui ketika kalian melihat kubah emas ini, sebenarnya adalah kubah batu dan bukan Masjid Al-Aqsa. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum semuanya. Pesan kecil dari Zaki. Oh, Assalamualaikum anak-anak. Tidak perlu sungkan, aku hanya sedang mandi. Aku sangat suka mandi. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Berendam dan mandi secara rutin membuatku tetap nyaman dan bersih. Menjaga kebersihan diri sangatlah penting dalam Islam. Karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, At-tuhur satrul iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini mengajarkan agar kita selalu berusaha sebaik mungkin dalam hal-hal berikut ini. Pakai baju yang bersih. Ini termasuk memakai kaos kaki bersih, terutama ketika pergi ke masjid. Berendam dan mandi secara rutin. Cuci tangan kita sebelum dan sesudah makan. Lebih baik lagi jika memakai sabun. Gosok gigi setidaknya 2 kali sehari. Buang sampah pada tempatnya. Cuci piring dan gelas kita yang kotor. Dan jaga kebersihan serta kerapian kamar, termasuk kolong tempat tidur. Semoga kalian bisa mengingat semua hal itu. Semuanya sangat penting. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suka kebersihan. Jadi kita seharusnya juga. Sekarang aku lanjutkan mandiku. Ingat, bersikap baiklah pada orang tua dan orang lain. Assalamualaikum. Belajar itu seru, belajar bersama Zaki. Belajar itu keren, di rumah atau sekolah. Kita belajar tentang Allah dan sabda Nabi Muhammad. Setiap hari kita belajar hal baru. Oh ya, kita suka bersekolah, seru dan menyenangkan. Makan buah dan sayuran supaya bugar dan sehat. Karena itu kita suka belajar bersama Zaki. Assalamualaikum semuanya. Aku suka belajar hal baru. Kalau kalian, pasti juga suka. Sebagai muslim, kita harus selalu belajar tentang dunia kita dan hal-hal luar biasa di sekitar kita. Salah satu tempatku belajar adalah tempat yang paling disukai Allah. Tempat itu adalah masjid, yang menjadi tema utama episode hari ini. Sekarang ayo kita lihat huruf yang dibahas hari ini bersama Tufa. Assalamualaikum semuanya. Huruf hari ini adalah mim. Mim adalah huruf ke-24 dari huruf hijaiyah. Berikut adalah kata yang dimulai dengan huruf mim. Mim untuk Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang dikirim Allah. Mim untuk ma, yang berarti air. Tahukah kalian bahwa segala hal diciptakan dari air? Subhanallah. Mim untuk madrasah, yang berarti sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar banyak hal baru dan dapat teman baru. Mim untuk Makkah. Ini tempat Ka'bah berada dan juga adalah kota tempat Nabi Muhammad SAW lahir. Apakah kalian pernah ke Mekah? Mim untuk masjid. Masjid adalah tempat favorit Allah. Kita harus berusaha keras untuk ke sana sesering mungkin. Aku pergi ke masjid.
Aku sholat subuh. Aku sholat subuh. Sholat di masjid. Aku pergi ke masjid. Aku sholat zuhur. Aku sholat zuhur. Sholat di masjid. Aku pergi ke masjid. Aku sholat asar. Aku sholat asar. Sholat di masjid. Aku pergi ke masjid. Aku sholat maghrib. Aku sholat maghrib. Sholat di masjid. Aku pergi ke masjid. Aku sholat isya. Aku sholat isya. Sholat di masjid. Begitulah anak-anak, dengan pergi ke masjid, kau akan dapat lebih banyak pahala daripada sholat di rumah. Jadi berusahalah untuk pergi ke masjid. Assalamualaikum Tufa. Waalaikumsalam Kaswa. Masya Allah, kau terlihat rapi. Kau mau kemana? Aku mau ke masjid bertemu Zaki. Zaki memberiku tips yang berguna dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hal yang dilakukan sebelum pergi ke masjid. Bagaimana kalau kau bagi tips itu dengan kami, Kaswa? Tentu, Tufa. Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nasihat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian sebelum pergi ke masjid. Berwudu. Pakai baju terbaikmu, pastikan kaos kakimu bersih agar karpetnya tidak kotor. Gunakan parfum favoritmu. Nabi Muhammad SAW menyukai parfum. Pastikan napasmu wangi supaya kau tidak mengganggu orang dan malaikat di masjid. Berjalanlah ke masjid dengan perlahan, jangan buru-buru. Pastikan kau masuk dengan kaki kanan. Zaki akan mengajari doa saat masuk ke masjid. Aku ingat Allah. Alhamdulillah. Aku ingat Allah. Subhanallah. Aku ingat Allah. Kita ingat Allah. Dengan Zaki. Terima kasih atas informasi itu, Kaswa. Sekarang akan kuajari doa ketika masuk masjid. Kita ucapkan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya, Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan ketika kita di dalam masjid, kita sebaiknya melakukan hal ini. Menyapa siapapun dengan senyuman. Pelankan suaramu sepelan mungkin. Duduk di baris depan. Dan sholat 2 rakaat sebelum kau duduk. Saat keluar dari masjid, dahulukan kaki kirimu dan ucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu karunia darimu. Dan ingat, masjid juga dikenal sebagai rumah Allah. Jadi kita harus selalu bersikap sebaik mungkin. Sekarang kita lihat di mana Kaswa hari ini. Aku di sebelah sini. Di mana? Aku di Mekah, Madinah. Dan di mana? Aku di sebelah sana. Di mana? Aku di sebelah sini. Di mana, Kaswa? Assalamualaikum. Kalian bisa menebak aku di mana? Aku di Mekah,
dan di belakangku Ka'bah yang megah. Setiap kita solat dimanapun di dunia, kita harus solat menghadap Ka'bah. Tahukah kalian bahwa Mekah adalah kota favorit Allah di seluruh dunia dan kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Mekah terletak di Arab Saudi dan memiliki populasi sekitar 2 juta orang. Jutaan orang dari seluruh dunia datang ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Di Mekah, kita bisa mengunjungi Gua Hira. Ini adalah gua di mana Malaikat Jibril turun menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kali. Mekah sangat istimewa, sehingga banyak nabi seperti Ibrahim, Musa, dan Yunus alaihissalam datang mengunjunginya. Di Mekah juga terdapat sumur Zam-Zam yang terkenal. Tahukah kalian bahwa jika solat di samping Ka'bah, setiap solat dilipat gandakan sebanyak 100.000. Artinya, kalau kalian solat 2 rakaat, kalian dapat pahala sebanyak 200.000 rakaat. Luar biasa, bukan? Itulah istimewanya Mekah. Begitu besar cinta Allah padanya. Aku sangat menikmati kunjunganku di Mekah. Baiklah anak-anak, semoga kalian lebih menyukai Mekah seperti aku. Insya Allah, suatu saat kalian bisa di sini juga. Assalamualaikum. Allah memiliki 99 nama, dan setiap muslim yang mempelajarinya, memahaminya, dan menerapkan nama-nama itu dalam kehidupannya akan masuk surga. 99 nama Allah, sifat-sifat indah milik Allah, Sang Pencipta kita, la ilaha illallah. Al-Musawwir, Maha membentuk rupa. Allah lah yang memberi bentuk atas segalanya. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Jika kita berbuat salah, kita perlu meminta ampun kepada Allah dengan tulus, dan Allah pasti akan memaafkan kita. Al-Qahhar, Maha Menundukkan. Allah punya kuasa penuh atas segalanya dan siapapun. Sekarang ayo kita ulangi bersama. Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Assalamualaikum anak-anak. Aku sedang menghitung semut-semut ini. Kalian mau menghitung bersama? Bagus. Ayo kita hitung semut yang memanjat pohon dalam bahasa Arab. Wahid, Isnain, Salasa. Ada 3 semut yang memanjat pohon. Salasa. Kata semut dalam bahasa Arab adalah namlah. Bisakah mengikutiku? Namlah. Kita hitung berapa burung yang bertengger di pohon, tapi dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Ada 3 burung bertengger di pohon. Apa kalian tahu kata burung dalam bahasa Arab? Apa kalian bilang asfur? Itu benar. Ayo kita ucapkan bersama. Asfur. Hei, lihat, burung-burungnya terbang jauh. Masya Allah, tabarakallah. Ciptaan Allah yang begitu indah. Sekarang kita hitung berkah Allah bersama Nadi. Apa kau dengar burung menyanyikan lagu? Dengar angin meniup pohon, dengar lebah terbang berdengung, dengar ombak menerpa pasir. Inilah suara
kita dengar setiap hari. Dengar suara ciptaan Allah, suara yang terdengar di telinga kita. Apa kau dengar hujan menyentuh tanah dan petir bergemuruh keras? Dengar anak-anak bermain di taman dan azan saat waktu sholat tiba. Inilah suara ciptaan Allah, suara yang kita dengar setiap hari. Dengar suara ciptaan Allah, suara yang terdengar di telinga kita. Terima kasih Allah telah mengaruniai telinga untuk mendengar suara-suara indah ini. Tabarakallah, itu lagu yang indah sekali, Nadine. Terima kasih Kazwa. Tadi aku sedang mendengar semua suara indah yang diciptakan Allah dan bersyukur karena dikaruniai telinga untuk mendengar semuanya. Alhamdulillah, karena Allah mengaruniaiku telinga untuk mendengar, aku bisa mendengar lagu indahmu. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar cara membaca surat An-Nas. Apa kalian siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca surat ini dan diikuti oleh surat Al-Falaq untuk perlindungan. Jadi jika kalian merasa takut atau dalam bahaya, sebaiknya baca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Learning is fun. Learning with Zaki. Ciptaan Allah yang luar biasa. Hei, kalian dengar itu? Apa itu suara harimau? Atau itu suara kerbau? Tidak, itu suara singa. Ciptaan Allah yang luar biasa. Tahukah kalian bahwa singa adalah spesies kucing terbesar kedua di dunia setelah harimau? Singa perempuan disebut singa betina, dan singa laki-laki disebut singa jantan. Singa paling banyak ditemukan di Afrika, bagian selatan dan timur. Mereka hewan yang sangat sosial dibandingkan spesies kucing yang lain. Sosial artinya mereka suka bersama singa yang lain. Auman singa dapat didengar sejauh 8 km. Subhanallah, itu auman yang sangat keras. Singa dapat hidup selama 12 tahun. Mereka sangat suka tidur dan bisa istirahat selama 20 jam sehari. Singa dapat mencapai kecepatan hingga 81 km per jam. Singa jantan umumnya berbobot sekitar 180 kg, sementara singa betina umumnya berbobot sekitar 130 kg. Subhanallah, ciptaan yang luar biasa. Apa kalian mau menyanyikan lagu tentang singa? Ayo anak-anak, menyanyilah bersamaku. Kalian lihat singa itu. Subhanallah. Kalian dengar aumannya. Tabarakallah. Lari di rerumputan. Masya Allah. Ciptaan Allah yang luar biasa. Singa itu kuat. Subhanallah. Singa itu besar. Tabarakallah. Singa berlari cepat. Masya Allah. Ciptaan Allah yang luar biasa. Aku sangat menyukai lagu itu. Kalau kalian juga suka, ayo kita menyanyi lagi.
Apa kalian siap? Kalian lihat singa itu. Subhanallah. Kalian dengar aumannya. Tabarakallah. Lari di rerumputan. Masya Allah. Ciptaan Allah yang luar biasa. Singa itu kuat. Subhanallah. Singa itu besar. Tabarakallah. Singa berlari cepat. Masya Allah. Ciptaan Allah yang luar biasa. Look at the sun, look at the sky, look at the bird, it's flying so high. Bismillah adalah kata yang sering kuucapkan. Setiap hari sebelum melakukan sesuatu selalu kuucapkan. Alhamdulillah selalu aku ucapkan untuk bersyukur kepada Allah setiap hari. Untuk keluargaku, makananku, dan ciptaannya yang luar biasa, rahmat darinya. Assalamualaikum aku ucapkan kepada sesama muslim yang kutemui. Aku berikan senyum karena itu cara salam yang tak tertandingi. Aku ulurkan tanganku, siap berjabat tangan. Mungkin nanti kita berdua bisa berteman. Sebagai muslim kecil, aku suka menjaga kebersihan diri. Ku cuci dan bersihkan diri dari kuman yang lebih kecil dari pori. Sebelum masuk kamar mandi, aku baca doa dulu. Lalu aku cuci tangan supaya bersih selalu. Saat waktu makan tiba, aku cuci tangan hingga bersih. Tanganku sekarang bersih dan wangi, tak membuat orang risih. Aku raih makanan terdekat dan makan dengan tangan kananku. Alangkah bagusnya berbagi makanan dengan orang lain, termasuk sahabatku. Ketika bersin tidak bisa aku tahan, maka Alhamdulillah adalah kata yang kuucapkan. Oh, dan aku tidak boleh lupa menggunakan tisu ketika aku harus bersin. Acuh. Ketika aku kadang-kadang berbuat hilaf, aku mengucapkan astagfirullah dan meminta maaf. Sebagai muslim kecil, aku tidak boleh berbohong. Setiap hari berusaha jujur, tidak boleh omong kosong. Look at the sun, look at the sky, look at the bird, it's flying so high. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar cara mengucapkan transportasi dalam bahasa Arab. Tahukah kalian bahwa transportasi digunakan untuk banyak hal di dunia? Transportasi memudahkan orang untuk bepergian dengan cepat, dan kalian bisa mengirim barang ke seluruh dunia lebih cepat melalui udara atau laut. Belajar bahasa Arab bersama Zaki. Sayyarah, mobil. Sayyarah. Tahukah kalian bahwa mobil pertama kali dibuat tahun 1886? Sebelum mobil dibuat, orang-orang dalam bepergian menggunakan kereta kuda. Kitor, kereta api. Kitor. Naik kereta api sangat menyenangkan. Safinah, kapal laut. Safinah. Tahukah kalian bahwa kapal laut terbesar di dunia adalah Titanic? Panjangnya adalah 269 meter dan tingginya 59 meter. To'iroh, pesawat terbang. To'iroh. Tahukah kalian bahwa kebanyakan pesawat terbang kecepatannya hingga 965 km per jam? Wow, itu cepat sekali. Syahina, truk. Syahina. Tahukah kalian bahwa truk digunakan untuk mengantar makanan, perabotan, dan banyak hal lain? Belajar bahasa Arab bersama Zaki. Sayyarah, mobil. Kitor, kereta api. Safinah, kapal laut. To'iroh, pesawat terbang. Syahinah,
truk. Learning with Zaki. Surat Zaki. Ayo kita lihat yang ada di kotak posku. Gambar ini dikirim oleh Saima yang berumur 7 tahun dari Sydney, Australia. Masya Allah, gambar yang sangat indah. Gabungan warna-warnanya terlihat sangat indah. Kerja bagus. Gambar selanjutnya dikirim oleh Safin yang berumur 8 tahun dan juga dari Sydney, Australia. Di gambar yang indah ini, kita bisa lihat ada burung terbang di atas pohon yang dihinggapi kupu-kupu. Teruslah menggambar, Safin. Gambar ini dikirim oleh Ryan, berumur 6 tahun dan dari Brisbane, Australia. Aku bisa melihat banyak sekali bintang. Terlihat seperti Saturnus. Wah, aku ingin pergi ke luar angkasa. Maryam, berumur 6 tahun dan dari London, Inggris, mengirim surat ini padaku. Untuk Zaki, Assalamualaikum. Apa kabar? Siapa sahabatmu? Waalaikumsalam, Maryam. Kabarku baik, Alhamdulillah. Aku punya banyak teman. Tapi sahabat terbaikku adalah Allah. Karena Allah selalu ada, kapanpun kita butuhkan. Sabin, berumur 8 tahun dari Chicago, Amerika Serikat, telah mengirimkan surat ini. Untuk Zaki, di surga, apa kita bisa dapatkan sesuatu seperti di dunia ini? Misalnya, boneka beruang. Begini Sabin, di surga kau bisa mendapatkan apapun yang kau mau. Surga memiliki makanan yang paling lezat, rumah yang paling indah, dan banyak sekali hal indah yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Jadi Sabin, kau bisa mendapatkan jutaan boneka beruang di surga. Aku menerima surat ini dari Yara, berumur 6 tahun, dan dari Fahahil, Kuwait. Dia bertanya, ada berapa banyak nabi? Jadi Yara, Allah menyebut 25 nabi di dalam Al-Quran. Tapi ingat, ada ribuan lagi yang tidak disebutkan di Al-Quran. Nabi-nabi diutus Allah untuk mengajari kita ke jalan yang benar. Surat Zaki. Terima kasih telah mengirimkan gambar yang indah dan surat. Ingat, bersikap baiklah pada orang tua dan orang lain. Assalamualaikum. Lagu tidur. Lagu tidur, lagu tidur. Lagu tidur, lagu tidur. Lagu tidur, lagu tidur. Selamat malam nak. Apa harimu menyenangkan? Selamat malam nak. Saatnya baca doamu. Selamat malam nak. Bacalah Al-Quran sebelum tidur. Selamat malam nak. Tutup mata kau bisa lihat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dalam mimpimu. Lagu tidur, lagu tidur. 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 Selamat malam nak, tidur nyenyak. Minta Allah untuk mengampunimu. Selamat malam nak, dan memaafkan yang lain juga. Selamat malam nak, jangan lupa tidur miring ke kanan. Selamat malam nak, tutup mata kau bisa lihat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dalam mimpimu. Lagu tidur, lagu tidur. Lagu tidur, lagu tidur. Lagu tidur, lagu tidur. Lagu tidur, lagu tidur.
tidur. Lagu tidur, lagu tidur. Lagu tidur, lagu tidur. Selamat malam, nak. Lagu tidur, lagu tidur. 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 Selamat malam, nak. Lagu tidur, lagu tidur. Lagu tidur. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Surat ini sangat luar biasa hingga Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ini adalah surat terhebat di Al-Quran. Kita membaca surat ini di setiap rokaat solat. Al-Fatihah juga dikenal sebagai induk Al-Quran karena sangat istimewa. Sekarang ayo kita belajar makna luar biasa dari surat Al-Fatihah. Suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap surat di Al-Quran, kecuali satu, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini juga berarti bahwa Allah adalah penguasa dan pencipta sesungguhnya atas segala hal. Ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan juga dinamakan Yaumuddin, dan itu adalah hari kita berdiri di hadapan Allah. Dan Allah akan menanyakan segala hal yang telah kita perbuat. Dan karena Allah adalah pemilik dan raja hari itu, Allah akan memutuskan siapa yang akan ke surga dan siapa yang akan ke neraka. Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Karena Allah lah yang selalu ada untuk kita, kita berdoa hanya kepada Allah. Dan doa apa yang harus kita baca? Ya, jawabannya ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus adalah jalan Islam yang memandu kita ke surga. Ayat 7, Siratal lazina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di ayat terakhir surat Al-Fatihah ini, kita meminta kepada Allah supaya kita mengikuti jalan para nabi dan orang saleh, dan supaya kita dijauhkan dari jalan yang salah menuju api neraka. Sekarang, ayo kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Semoga kalian suka belajar makna dari surat Al-Fatihah, surat terhebat dari seluruh Al-Quran. Saat membaca surat ini lagi, ingatlah firman Allah yang luar biasa ini. Selanjutnya, kita akan belajar surat luar biasa yang lain. Insya Allah. Wassalamualaikum.